Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Ibu Vesa dan rekan mahasiswa Unsia semuanya. Perkenalkan nama saya Yosef Puji Rohman dari kelas SI 301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban untuk UAS Statistika Probabilitas. Di sini ada beberapa soal yang sudah saya, ambil ya. Di sini kebetulan saya mendapatkan, soal ganjil karena NIM saya ganjil. Untuk poin yang pertama, pertanyaannya, eee, dan ganjil itu saya menggunakan tools SPSS ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama, apakah kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, dan nilai, harga, dan emosi mempengaruhi loyalitas pelanggan? Di sini untuk sampel datanya itu untuk data restoran. Untuk hasil uji kualitasnya sebagai berikut. Sebelumnya ada notes dulu, dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dan dapat mengacu pada dua hal, yakni jika nilai signifikansi di bawah 0,05, artinya variabel total makanan berpengaruh terhadap variabel total loyal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka, variabel total tidak berpengaruh terhadap variabel total loyal. Di sini saya sudah membuat, mengujinya dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ya. Untuk sampelnya, uji loyalitas makanan seperti ini. Di sini ada, signifikansinya itu di bawah 0,01. Jadi bisa dikatakan ini masih bisa berpengaruh terhadap, loyalitas customer ya. Untuk tabel yang selanjutnya, di sini ada model summary. Model summary ini digunakan untuk mengambil, seberapa berpengaruh sih, variabel-variabel terhadap total loyal customer gitu kan. Yang dilihat itu di sini dari total nilai R-nya. Untuk nilai R-nya itu 0,724 dan R square-nya itu 0,524. Untuk nilai R square ini jika dikonversikan ke persentase, menjadi 52,4% untuk sampel, total makanan terhadap total loyal. Untuk uji kualitas variabel lainnya, saya menggunakan yang sama, seperti uji kualitas pelayanan terhadap loyalitas, uji kualitas lingkungan terhadap loyalitas, uji kualitas lingkungan terhadap loyalitas, dan uji kualitas emosi terhadap loyalitas. Untuk cara pengambilannya sama, nanti saya bisa presentasikan setelah, ini ya, saya simulasikan maksudnya, maaf. Dan ini yang terakhir, uji kualitas semua variabel terhadap loyalitas. Untuk hasilnya seperti ini, R square-nya itu 0,845. Jika dikonversikan ke persentase menjadi 84,5% untuk semua variabel harga, emosi, makanan, pelayanan, dan lingkungan terhadap, loyalitas customer. Untuk signifikansinya juga rata-rata kalau saya cek di sini masih di bawah 0,005 ya, yang di atas, 0,05. Kesimpulan yang bisa diambil dari pengujian
Ini sebagai berikut, berdasarkan tabel-tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi dari beberapa variabel, sebesar di bawah 0,001. Maka sesuai dengan acuan pengambilan keputusan di catatan di atas, semua variabel mempengaruhi terhadap total loyal. Model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel total makanan, total pelayanan, total lingkungan, total harga, dan total emosi. Atau dengan kata lain, variabel sebagai berikut. Total makanan ada berpengaruh terhadap variabel total loyal sebesar 52,2%. Total pelayanan ada pengaruh terhadap variabel total loyal sebesar 55% kok, 55,8%. Total lingkungan sebesar 67,6%, total harga 65,6%, total emosi 26,8%. Dari semua variabel yang sudah diuji, ternyata yang cenderung yang lebih tinggi berpengaruh terhadap total loyal adalah total lingkungan sebesar 67,6%, kedua total harga. Untuk presentasinya, simulasinya seperti ini. Di sini ada, data yang sudah diberikan, oleh Bu Vesa. Di sini saya tambahkan beberapa kolom yang untuk nomor responden. Di sini totalnya ada 210 responden. Terus saya bikin grouping, di atasnya makanan, pelayanan, lingkungan, emosi, harga, dan loyal. Terus di sini saya menambahkan di masing-masing kolom itu totalnya ya, total dari semua responden. Responden FQ01 sampai FQ05 saya jumlahkan menjadi, total FQ total. Begitupun dengan kolom-kolom yang lainnya. Setelah membuat data seperti ini, kita bisa mengimport datanya eee, ke SPSS dengan, maaf sebelumnya kita perlu setting dulu untuk variabel-variabel view-nya. Yang perlu jadi catatan di sini kita nge-define semua nama variabel sesuai dengan Excel yang sudah kita, dapat. Yang kedua, kita, karena di sini hitungannya, genap angka-angkanya, maka saya bikin desimalnya itu jadi 0, semuanya jadi 0, karena tidak ada koma. Untuk labeling saya bikin sesuai dengan kolom-kolomnya, dan untuk values saya buat seperti ini, sesuai dengan, arahan dari soal. Satu itu untuk label STS, yang artinya sangat tidak setuju, 2 TS tidak setuju, 3 tidak tahu, TT tidak tahu, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Setelah kita membuat variable view, baru kita masuk ke data view. Sebelumnya, data-data ini belum ada ya, data-data ini belum ada, baru ada kolom-kolom yang sudah kita buat. Kalau udah, ada, kita bisa langsung pastekan aja sih, seperti ini. Kita kopikan dan dipastikan ke, SPSS, maka jadilah seperti ini. Terus bagaimana cara menganalisanya? Saya menggunakan analisa regresi linear. Kita bisa masuk ke menu analisa, analyze, ke regression, terus ke linear. Di sini saya mengambil, saya reset dulu.
Depend-nya itu terhadap total loyal, dependen dependensinya ke total loyal, lalu saya membuat, eee, bloknya itu dari masing-masing variabel kayak total makanan, total lingkungan, total pelayanan, total emosi, dan lain sebagainya. Untuk sampelnya seperti ini, saya masukkan semuanya, total loyal, total makanan, total pelayanan, total lingkungan, total emosi, dan total harga. Kalau sudah semua dimasukkan, kita bisa oke aja. Maka muncul untuk summary-nya seperti ini, sama dengan yang ada di dokumen yang sudah saya siapkan. Untuk, semua variabel, nilai berpengaruh terhadap total total loyal itu sebesar 84,5%. Oke, masuk ke soal yang kedua. Tuliskan apa yang akan menjadi rencana Anda dalam perkuliahan mendatang. Rencana saya dalam perkuliahan mendatang yaitu yang pertama merencanakan pengambilan SKS karena berkaca di semester yang saat ini saya jalani, jujur aja kalau buat, sekarang saya kayaknya terlalu banyak mengambil SKS karena dengan jam, waktu saya yang cukup padat, makanya eee, agak nggak kekejar gitu ya, agak kelabakan juga. Yang kedua, aktif dalam Vkon. Nah, ini korelasinya sama dengan yang pertama, harapannya sih kalau misalkan saya bisa merencanakan pengambilan SKS-nya sesuai dengan porsi kemampuan saya bisa lebih aktif lagi di dalam Vkon-Vkon mata kuliah. Yang ketiga, menjaga keseimbangan, kuliah, kantor, dan keluarga. Ya, ini semuanya berelasi sih. Jadi harapannya sih, saya bisa tetap aktif dalam perkuliahan, terus saya juga bisa, tetap mengerjakan kerjaan kantor saya, dan saya bisa ngebagi waktu juga untuk keluarga saya. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.